Baik, Punten. Selamat sore untuk Dokter Diki. Mungkin bisa saya buka saja acaranya ya, Dok. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Farzan Septrial sebagai perwakilan narahubung dari Fasil 29 Mabim Arsyafina dalam acara Visi Dokter 2021 UISYAD. Sebelumnya, saya izin untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dokter pada siang hari ini. Ada saya Ya. sendiri, Klavrita, Fatia, Winaka, Rizky, Sean, Syafira, dan juga Anggun. Ada juga Teh Intan dan Teh Naomi selaku kakak fasil kami, dan Teh Kale selaku staf divisi hubungan alumni Hima Kedokteran FK Unpad. Kiranya sekian dari saya, Dok. Untuk rangkaian acara selanjutnya dapat dilanjutkan oleh moderator acara. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Farsha. Selamat sore dokter. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dokter untuk meluangkan waktu dan berbagi cerita serta insight bersama kami pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Anggun dan saya Wina yang akan membantu jalannya acara WeShare pada sore hari ini. Pertama-tama, alangkah baiknya bila acara ini dibuka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Dan berdoa selesai. Baik, setelah ini akan saya alihkan kepada rekan saya, yaitu Wina. Selamat sore dok, izin memperkenalkan diri lagi, saya Winaka, akan melanjutkan acara ya dok. Sebelum kami membuka sesi wawancara nih dok, mungkin boleh dokter untuk memperkenalkan diri dokter lebih dahulu. Mungkin bisa mulai dari nama lengkap dokter, kemudian dokter merupakan alumni pendidikan FK Unpad angkatan keberapa, dan juga bolehkah dokter menjelaskan sedikit tentang riwayat pendidikan dokter? Saya Diki Budiman bin Haikin Rahmat. Bapak saya juga alumni Unpad, Dr. Haikin Rahmat, tahun 64 angkatannya. Kemudian saya di kedokteran Unpad itu masuk tahun 91. Kemudian saya lulus tahun 97. Kemudian saya sempat sekolah lagi di Bandung juga, daftar ke Unpad untuk MM namanya dulu, Magister Manajemen Rumah Sakit, tapi tidak saya teruskan karena saya mendapat beasiswa ke Australia untuk sekolah master di bidang epidemiologi dan master di bidang kesehatan lingkungan. Di sini, di Griffith University, tahun 2002 pas menjelang akan terjadinya wabah SARS, epidemi SARS saat itu. Kemudian saya lulus jadi saya mendapat keahlian epidemiologinya sudah dari 20 tahun lalu, jadi lulus 2004 ya, sebagai masternya 2, keahliannya di bidang epidemiologi dan kesehatan lingkungan. Nah, kemudian dalam perjalanan karir di pemerintahan dari 2005 awal sampai terakhir di 2014-an, itu saya juga menjalani banyak pendidikan, ya, pendidikannya tapi bukan sekolah formal gitu, tapi yang namanya kursus, ya di CDC Amerika, di macam-macam ya, karena ada, tapi banyaknya di bidang penyakit menular, di bidang wabah, di bidang strategi pengendalian, di bidang diplomasi global, diplomasi kesehatan global, dan di bidang perencanaan pembangunan kesehatan. Itu di banyak negara ya. Dan sekarang saat ini saya sedang menjalani pendidikan lagi, doktor ya, PhD di Griffith University dalam kajian pandemi dan global health security. Jadi ini bukan karena pandemi, tapi memang sebelum pandemi sudah saya di sini, karena
Salah satunya adalah bahwa karena saya juga salah satu yang memprediksi akan terjadi pandemi. Gitu. Nah, disitulah saya memutuskan sekolah tentang pandemi dan global health security di Griffith karena profesornya ada di sini ahli. Oke, baik dok. Sebelumnya terima kasih telah memperkenalkan diri dokter. Nah, selanjutnya kalau tadi saya dengarkan dokter sedang menjalankan pendidikan PhD di Griffith University dalam kajian pandemi dan global health security ya dok. Ya. Selain kesibukan itu, kira-kira apa saja sih dok yang menjadi kesibukan saat ini? Jadi saat ini saya menjadi narasumber ya, untuk strategi pengendalian pandemi untuk ASEAN, negara-negara di ASEAN dan di Australia. Selain itu, saya juga menjadi sering menjadi narasumber untuk pemerintah. Banyak pedoman-pedoman pengendalian atau strategi-strategi, misalnya pembukaan sekolah, Diknas minta pendapat saya buat semacam protokolnya, atau DPR RI diskusi bagaimana nih pembukaan ekonomi, bioskop dan lain sebagainya. Itu akhirnya saya buat, biasanya diajak diskusi oleh pemerintah untuk membuat protokol kesehatan. Terakhir dalam seminggu terakhir ini saya menjadi panel ahli Badan Kesehatan Dunia, ya, jadi diminta WHO ya, untuk menjadi panel ahli atau panel expert untuk pemulihan pandemi COVID-19. Jadi pandemic recovery. Baik dok, terima kasih jawabannya. Masih berhubungan dengan riwayat pendidikan dokter nih dok. Kami ingin bertanya dok, apa sih alasan dokter atau latar belakang dokter melanjutkan studi di bidang environment health and epidemiology di Griffith University Australia dok? Jadi saya mungkin 2 tahun kurang lebih ya 2 tahun pertama tuh saya nggak suka banget. Kedokteran tuh nggak suka saya. Ya saya nggak terlalu ini karena bukan passion saya tadinya gitu maksudnya. Begitu masuk mata kuliah IKM, ilmu kesehatan masa mulai saya senang di situ karena ada public health. Oh ini tentang masyarakat. Mulai saya merasa ini kayaknya ini nih gitu. Nah makanya begitu lulus jadi dokter, saya di puskesmas, disitulah saya senang tentang epidemiologi, tentang public health. Nah makanya ketika ada peluang yang beasiswa itu, yang di Griffith, walaupun itu ya sulit karena kan juga harus tes, ya saya mau ngambil itu epidemiologi dan kesehatan lingkungan. Dan ini adalah programnya Habibie sebetulnya. Oke, baik dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Jadi berdasarkan hasil riset kami kemarin tentang dokter gitu, kami melihat kalau dokter sudah lama meniti karir di Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana awal mula cara dokter terjun ke Kementerian Kesehatan dan apakah ada alasan atau motivasi tersendiri begitu dok? Iya, jadi begitu saya tuh lulusan terbaik di Master Epidemiologi dan Environment Health di Griffith saat itu. Jadi saat itu sudah ada tawaran saya stay di sini jadi dosen karena saya kelulusan terbaik kan. Saat itu saya berpikiran ya saya mending langsung lanjut PhD, stay di Australia ini ya. Tapi ada tapinya. Saat itu bapak saya kan di Kementerian Kesehatan, bapak saya direktur di Kementerian Kesehatan, sebentar lagi mau pensiun, yang dokter juga epidemiolog, dan beliau ini memang pengen banget saya tuh meneruskan jejak gitu. Nah, jadi saat itu saya akhirnya didatangi oleh kepala ke Griffith, karena mendengar mungkin bapak saya bahwa saya nggak mau pulang. Jadi datang semacam kepala biro kepegawaiannya sama kepala namanya dulu semacam PPSDM ya, jadi semacam SDM ya, dirjennya lah gitu. Datang ke sini, kamu harus pulang, gitu. Kamu harus mengabdi ini. Nah akhirnya niatnya betul-betul manut orang tua, kemudian berbakti pada nusa bangsa. Baik dok, saya izin melanjutkan ya dok.
Kan Ya. tadi udah ada motivasi dan alasan dokter nih berkecimpung di Kementerian Kesehatan. Nah, saya juga mau nanya nih, Dok, selama 23 tahun karir dokter di Kementerian Kesehatan ini, apa sih tantangan atau hambatan terberatnya bagi dokter sendiri? Yang nggak menyenangkannya itu begini, bekerja di birokrasi itu prestasi kita tuh bukan prestasi kita, tapi prestasi institusi namanya. Hal lain yang membuat hambatan atau ini adalah bahwa kita kapanpun itu harus siap. Saya misalnya pulang, cuma saya di BSD City, pulang udah jam 10 malam itu udah pulang, udah mau keluar tol, baru keluar gitu udah ditelepon sama ajudan menteri. Pak Di mana ini? Bu, Ibu mau ini? Wah, itu zaman Bu Fadilah, apalagi zaman Bu Fadilah. Jadi kita kalau namanya sebagai birokrat, ya kita harus benar-benar loyal pada pimpinan. Dan bicara loyal itu kadang nggak mau tahu bos kita mau di mana, pokoknya harus siap gitu. Nah, tapi apa dihitung jam itu sebagai itu? Enggak ada misalnya kalau lembur di itu nggak ada. Itu yang saya kira ini tidak benar itu. Selain itu juga itu dari jamnya. Jadi kadang jam libur buat keluarga nggak ada. Seringkali apalagi kalau situasinya sedang wabah itu ataupun situasi sangat kritis itu enggak. Kemudian yang tidak menyenangkan tuh misalnya kita ditugaskan pada satu tugas yang sulit. Ya, sulit. Memang ya amanat tapi sulit. Seperti misalnya saya pernah ditugaskan banyak tugas sulit saya itu. Satu, bikin rumah sakit di Gaza, Palestina. Itu gampang atau sulit? Oh, sulit itu. Nah, hal-hal seperti itu ya, yang kadang-kadang bukan hanya masalah nyawa, tapi juga ya saya juga manusia. Waduh, kapan saya pulang gitu ya? Anak masih kecil. Kadang anak saya masih baru lahir, saya harus tinggalin. Nah, saat itu bukan hal yang mudah. Oke, baik Dok. Tadi dokter sudah menceritakan tentang awal mula dokter terjun ke Kementerian Kesehatan, kemudian suka dukanya dan tantangannya juga ya Dok. Kalau misalnya kita lihat dari profil dokter nih, dokter juga ternyata aktif di berbagai kegiatan sosial, baik bidang nasional maupun di internasional, seperti pemberian bantuan berupa rumah sakit dari Indonesia untuk Gaza, kemudian misi perlindungan dan pemulangan TKI dari Timur Tengah, dan juga investigasi wabah kesehatan di Papua. Nah, kira-kira Dok, apa yang menjadi latar belakang dokter memutuskan untuk terjun ke jalur yang mungkin kalau di sini tuh epidemiologis dan menggeluti bidang environmental health itu bukan hal yang umum untuk ditempuh lulusan kedokteran begitu tuh. Jadi sekali lagi karena memang saya di awal memang tadinya nggak minat ya dokter apalagi secara klinis ya. Kemudian dan passion saya, minat saya di public health. Nah, disitulah saya melihat bahwa ini yang harus saya tekuni dan dikembangkan. Nah, satu hal yang membuat saya juga kenapa memilih itu adalah juga kalau jadi spesialis itu sudah jamak, banyak maksudnya, banyak spesialis ini, spesialis itu banyak. Tapi kalau yang bidang public health dan menonjol itu jarang. Dari sisi saya pekerjaan itu saya juga melihat bahwa banyak orang nggak beruntung di dunia ini, di Indonesia. Karena kan saya kemana-mana nih, saya bahkan ke daerah yang perang, ke daerah yang kelaparan, dan itu yang membuat saya, wah kita ini Indonesia beruntung, saya beruntung. Nah, itulah akhirnya harus dibangun gitu jiwa sosial kita. Karena kalau bukan kita yang memulai, siapa gitu. Baik Dok, saya izin lanjutkan lagi ya Dok. Ya. Kalau udah dengar cerita dokter nih Dok, itu kan luar biasa sekali ya Dok. Kami ingin bertanya Dok, apa sih motivasi hidup pendidikan dokter dari awal karir hingga sekarang nih Dok?
kayak yang bikin dokter tuh selalu bersemangat untuk di public health ini? Ya, pertama kalau saya pribadi itu apapun pekerjaan atau aktivitas itu nilainya ibadah gitu. Ilmu qabla amal. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu bukanlah Islam yang sebenarnya. Dan dalam hal inilah apapun dan dalam Islam itu lakukan yang terbaik gitu. Jadi diri kita sebagai versi kita yang terbaik. Itulah Islam. Hal lain adalah bahwa bicara lebih baik dari hari ke hari itu adalah juga dalam dua sisi. Kan kalau dalam Islam tuh hablum minallah, hablum minanas. Gitu. Oke, baik dok. Jadi tadi dokter sudah bercerita tentang motivasi dokter untuk menggeluti bidang public health, kemudian juga sudah cerita-cerita tentang pengalaman dokter ketika sedang bertugas di luar negeri. Nah, dengan pencapaian-pencapaian dokter selama ini, apakah dokter mempunyai impian atau rencana sebagai seorang dokter yang ingin dicapai di kemudian hari? Impian saya adalah begini, bahwa kita banyak tenaga kesehatan kita, khususnya public health ya, yang bisa ada di banyak lembaga internasional. Kita boleh bangga dengan sejarah leluhur kita, para pahlawan kita, tapi kita harus membuat sejarah gemilang kita sendiri. Baik dok, sangat menginspirasi sekali ya dok. Nah dok, pertanyaan terakhir nih dok. Apakah dokter memiliki kata-kata inspiratif atau pesan nih yang dapat dibagikan kepada kami, mahasiswa preklinik sebagai closing statement nih dok? Pertama, selalu berupaya menjadi versi terbaik dari kita. Tiap hari itu. Kita ini ya tadi harus atau akan dicatat oleh sejarah sesuai dengan kontribusi kita. Makanya bikinlah sejarah yang baik, ya, berkontribusi dalam alur sejarah itu dalam kontribusi yang baik. Bukan hanya untuk kita dan anak keturunan, tapi juga untuk masyarakat. Karena ilmu setinggi apapun, kalau tidak berfaedah untuk masyarakat, tidak bisa berkontribusi untuk masyarakat, itu tidak ada gunanya. Gelar yang banyak, tapi tidak ada faedahnya, enggak. Kata kuncinya itu jangan menunggu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jangan. Baik dok, terima kasih. Berarti ini ya dok, pesannya adalah jangan menunggu untuk bermanfaat ya dok. Kalau bisa tuh kontribusinya tuh dimulai dari sekarang ya. Kenapa dok? Karena hidup ini singkat tapi harus dibuat padat. Begitu ya dok? Yes. Baik, terima kasih dok telah bersedia hadir di acara wawancara WeShare kali ini untuk berbagi ilmu dan insight yang tentunya sangat bermanfaat nih dok bagi kami. Baik dok, selanjutnya acara akan ditutup dengan berdoa ya dok. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dok penutupan pada acara hari ini. Saya dan Anggun sekali lagi mewakili seluruh anggota memohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dok. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Diki dan tanpa mengurangi rasa hormat dok, apabila dokter ada kesibukan lain, dipersilakan untuk dengar ruangan Zoom ini dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Sehat semuanya, tetap semangat. Ya. Selalu dok.